beliaunya lagi Ya, ada lagi ya. Yang tadi diceritakan itu anak kecil ya? Iya. Ini sebenarnya bukan anak kecil, udah besar nih. Jadi dia itu ada di dalam, jadi diurus secara keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Dari mana, Pak? Dari Jawa Barat, Pak. Dari Jawa Barat. Jauh ya? Alhamdulillah jauh lumayan. Dengan jalan kaki seperti ini. Jalan kaki. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Rahmat Abdul Fatoni. Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat dari Jawa Barat berjalan kaki selama berapa hari, Pak, nyampe di sini, Pak? Sampai sini sekitaran 3 bulan. Masya Allah, 3 bulan dengan berjalan kaki, nggak pakai sendal seperti ini, Pak Rahmat? Udah biasa. Udah biasa, nggak sakit kan? Kadang pakai sendal, kadang enggak. Iya. Nemu di jalan. Itu ya Pak Rahmat ya. Mohon maaf Pak Rahmat, kalau boleh tahu Bapak tujuannya apa Pak berjalan kaki dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ini, Pak? Tujuannya sih sekedar berkelana saya itu, mencari-cari sesuatu. Kemungkinan ya di sini mungkin ada sesuatu. Ya Pak Rahmat, selama 3 bulan berjalan kaki dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ini, apa Bapak tujuannya? Mohon maaf ini ya kalau kita bertanya ya, apa Pak tujuannya Pak? Tujuannya hanya untuk ketenangan diri, mencari sesuatu yang menjadikan ketenangan. Begitu ya Bapak, ini seorang pengembara ya, bisa dibilang begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat dari aura Bapak ini, mohon maaf sekali lagi, Bapak ini bukan orang sembarangan ya. Pembawa tongkat. Biasanya kalau orang-orang yang banyak kelebihannya itu memang nggak pakai alas kaki yang kita tahu Pak Rahmat. Nah, kebetulan ya di lokasi ini kita akan mereview tempat yang katanya warga sini jarang ada yang berani lewat tempat ini Pak Rahmat. Boleh nggak kita menyita waktu sebentar Pak Rahmat untuk kita ajak ke sebuah tempat yang tentunya angker ini, bisa dibilang angker ya Pak Rahmat. Ya, monggo Pak, lokasinya ada di sana Pak. Ya ini ya di sana. Barangkali ini nggak apa-apa ya Bapak nggak pakai sendal, kita ajak ke sana. Bapak duluan nggak Pak? Kita takut ini jujur Pak. Ini tadi mau ke sini tapi merinding. Nah, kebetulan Bapak lewat, jadi ya alhamdulillah. Ini sebenarnya tempat apa ya di sini? Ini katanya Pak dulu sering ada ya sosok-sosok aneh lah di sini. Makanya kita penasaran Pak. Kebetulan ada, saya lihat Bapak ini bukan orang sembarangan ini. Nggak apa-apa Pak, nggak banyak dulu Pak. Itu kebiasaan. Biasa ya. Iya. Inilah kelebihan orang-orang yang itu kan. Nggak pakai alas kaki kan, ini duri loh. Kalau kita nggak berani. Nah, ya minta tolong ya Pak Rahmat. Ya. Ya. Nah, kebetulan ya ini termasuk rezeki kita ya. Di tempat yang awalnya kita maju mundur ya untuk explore ini, tapi ini kebetulan ada sosok yang atau orang yang bisa kita minta tolong ini. Itu kan lewat dari cerita yang diceritakan warga. Jalannya kayak gini dan penuh duri. Ya lurus itu ya. Hati-hati Pak. Awas ya Pak ya. Jalannya miring ini. Miring soalnya. Sebenarnya lewat bawah itu bisa loh, Kang Roni. Iya Kang Roni. Dalam itu Pak? Enggak. Lumpur soalnya. Bisa ya Pak ya. Kang Roni ya dulu aja nih. Tapi bahasa fit nggak? Gimana? Nah ini bisa kok. Yakin Pak? Masih lihat nggak? Iya. Jangan kita masuk ya. Tempatnya
Sudah merinding ini bulu kuduk saya. Rahayu. Insyaallah. Ya, Pak Rahmat ya, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, kita sudah sampai ke lokasi yang awalnya kita dan teman-teman tidak berani ke sini ya. Kebetulan tadi kita bertemu panjenengan ya. Pak Rahmat, di sini yang panjenengan ketahui ya ini apa, Pak? Bapak melihat apa di lokasi ini, Pak? Saya lihat ya ular naga. Ular naga? Iya. Mana, Pak? Mana, Pak? Oh, Di atas itu. Itu sedang bertapa. Batang pohon itu, Pak. batang pohon, Pak. Itu batang Ular pohon. naga. Oh, naga ya. Insya Allah. Jadi teman-teman, menurut Pak Rahmat, batang pohon yang di atas sana ya, kita melihatnya batang pohon ya. Batang pohon tuh. Tapi Pak Rahmat melihatnya seperti ular naga bertapa gitu, Pak Rahmat. Iya, ular naga bertapa. Masya Allah, padahal ya kita memang real ya ini melihat batang pohon ya. Iya. Itu. Apa mungkin ada teman-teman yang lain melihat itu ular? Enggak bisa. Enggak. Bisa itu batang pohon. Batang pohon. Pohon, bukan. Pakai mata indra keenam. Jadi enggak semua orang bisa melihat gitu, Pak Rahmat. Hanya orang yang punya indra keenam gitu. Lagi itu di sini tanah ya. Ada istana. Istana juga ya? Di atas sana, Pak. Ini banyak orang di dalam ini. Ada itu. Di dalam mana, Pak? Di dalam batu ini. Di dalam tebing ini. Ini. Masya Ini istana di dalam. Ada istana, Masya Allah. Jadi tertutup oleh batu, Pak Rahmat. Iya. Ini air terjunnya ini udah nggak ada ya. Ini. Iya, enggak ada ini. Ini bekas air terjun. Kering ini. Air terjun kering. Oh, Ya. Dan kata Pak Rahmat ada ular naga. warna naga. Ya bertapa, itu batang pohon ya, teman-teman. Batang pohon tuh ya. Terus ada istana di atas sana ya, Pak, istananya ya. Tapi ini sesungguhnya ular naga ini bukan ular naga sesungguhnya. Heeh. Ini sebenarnya kakek-kakek nih, waliullah. Jelmaan gitu, Pak. Ya. Jelmaan. Masya Oh, Allah. Allah. Jadi ular naga itu jelmaan waliullah. Tapi terlihat seperti ular naga gitu ya, Pak Rahmat ya. Iya, itu hanya simbol dia aja. Terus banyak orang, Pak, di dalam, Pak. Di dalam batu ini, Pak. Dalam ini istana, ini banyak orang ini berisik ini di sini. Masya Allah, merinding, Mas. Berarti tempat ini ada kerajaan gaib gitu maksudnya, Pak? Iya, kerajaan gaib. Ada kerajaan gaib, cuman tertutup oleh tabir ya, tabir gaib tentunya ya, Pak Rahmat ya. Iya. Ini jujur ya teman-teman, Iya. merinding ini ya. Kita nggak bisa melihat apa-apa, ya cuman batuan dari air terjun yang sudah kering ini ya, dan Terbengkalai. pohon sana Ya, itu. makanya orang-orang masyarakat di sini kalau lewat sini malam-malam bakalan berani. Betul sekali, Pak. Sangat Mm-mm. ini menakutkan. Itu yang tadi awalnya kita diskusikan sama teman-teman. Tempat ini jarang sekali ada warga yang berani, apalagi malam hari, karena banyak sekali ya penampakan atau sosok-sosok yang menakutkan di lokasi ini. Ya, Pak, selain itu, Pak Rahmat, ada apa lagi yang jangan lihat di sini, Pak? Sebelah saya ini yang tadi saya bilang ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek. Mana? Ya, Oh. bisa dilihat coba. Iya, Nggak ada. ada. Nggak ada, Mas ya? Kita kan nggak bisa apa-apa, Mas. Nah, kita nggak bisa Masa bisa lihat? Iya, kita mata. Iya, kita ini pendosa. Banyak dosanya. Ada dosa. Masya Allah. Pak Ahmad, mohon maaf. Kalau bisa ditunjukkan untuk pintu gerbang dari kerajaan goibnya ini di sebelah mana? Titiknya, Pak, titiknya, Pak. Titiknya. Sebenarnya di sini. Titik tembusnya ini. Oh, lubang ya? Iya. Masya Pas Allah. lubang ini. Lubang. Ini pas banget nembusnya ke dalam ini. Ini seperti kehidupan di dalam. Nyata ya, Pak ya? Iya. Ada kehidupan nyata gitu ya. Masya Allah. Ini ada berisik di dalam itu seperti orang-orang ngobrol apalah segala macam. Ya, seperti ada kehidupan. Seperti ada kehidupan, tapi ini gaib ya. Di alam gaib. Kita agak mengganggu ya di sini, Pak Rahmat. Ya insya Allah enggak. Ya, Pak Rahmat, di atas sana kata jenengan kan ada istana, Pak Rahmat. Di atasnya itu ya, kata jenengan ular naga bertapa itu ya. Iya. Ada istana ya.
Itu kakek-kakek sebenarnya kalau Oh, kakek manusia itu. berarti perwujudan manusia kan, yang menyerupai ular naga. Jadi Pak Rahmat, Jadi jenggotnya panjang. jenggotnya panjang. Panjang ya. Jadi kita tidak salah ya bertemu betul. dengan Pak Rahmat ini ya. Yang awalnya kita tadi nggak berani ke sini kan, ya. masih rundingan berani nggak. Ketika ada Pak Rahmat lewat dan kita lihat Pak Rahmat ini orang yang mumpuni, ya orang yang punya kemampuan, kita ajak ke sini. Ternyata isi dari lokasi ini bikin ini merinding dan hati bergetar ini Pak Rahmat. Pak Rahmat, Memang sangat luar biasa kerasanya. aura mistisnya kuat gitu ya Pak Rahmat ya? Sangat kental. Sangat Sangat kencang, Masya Allah. Nah, Kalian coba-coba untuk lama-lama untuk di sini. ya Pak Rahmat, Kalau bisa. sebentar. Kita masih penasaran dengan ular yang dengan maksud yang di atas yang katanya perwujudan dari kakek-kakek berjenggot ya Pak Rahmat ya? Itu sebenarnya itu hanya di luar mata kita ya. Itu sebenarnya sebatang kayu Batang yang pohon. besar itu. Batang pohon ya? Gitu. Tapi kalau dilihat dengan mata indera itu ular naga itu. Masya Allah. Dan dilihat lagi dengan yang keasliannya itu kakek-kakek lagi bertapa. Oh, kakek bertapa. 300-an tahun itu. Udah ratusan tahun di sini Pak Rahmat, Masya Allah. Berarti Ini masih tugas di sana. dan nggak membahayakan nggak kira-kira untuk warga Pak Rahmat dengan keadaan seperti ini? Kalau untuk kakeknya itu tidak membahayakan. Iya, Tapi kalau untuk naganya mungkin bisa. naganya yang bisa ya. Ya, tergantung orang yang kesini. Tujuannya apa gitu ya Pak Rahmat ya? Selagi kita tidak menyalahi dan menjahili atau nyelutak ya istilahnya atau apa jahil ya di sini ya, maka tidak akan terjadi apa-apa gitu ya Pak Rahmat ya. Insya Allah tidak. Kalau niatnya baik, kesininya pasti insya Allah berbuah manis. Iya. Tapi kalau niatnya nggak baik, ya insya Allah bisa terjadi sesuatu. Iya Pak Rahmat. Entah itu masuk ke alamnya, Betul. entah itu nggak bisa pulang, entah tergeletak, mungkin Ya. bisa mati. Betul sekali. Seperti yang jenengan ceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu